Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wa bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun minhu wa ma yuqalu 'inda tahmidi. Bab masih membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang takziyah. Wa ma yuqalu 'inda tahmidi, dan apa saja yang diucapkan inda tahmidi ketika memejamkan mata mayit. Jadi biasanya orang kalau meninggal itu matanya melek, maka disunnahkan untuk menutupnya. Saat menutup itu ada doanya. Apa doanya? Ini kita bahas insyaallah. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis. Ini hadisnya hadis hasan. An Shaddad ibn Aus, dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Apa sabda beliau? Idza hadartum mautakum fa'aghmidul basar. Idza hadartum, apabila kalian menghadiri mautakum, orang-orang yang telah mati di antara kalian, fa'aghmidu al-basara, maka pejamkanlah matanya. Fa innal basara, maka sungguhnya penglihatan, yatba'ur ruha, mengikuti ruh. Jadi ketika ruh keluar, mata melek. Itu sudah biasa. Jadi jangan dikira kalau ada orang matinya melek terus dikira suul khotimah. Enggak. Sudah biasa. Ruh dicabut, mata melek itu sudah biasa. Karena mata mengikuti ruh. Begitu dicabut, set, melek. Nah, itu seperti itu. Wa qulu, dan ucapkanlah khairan, yang baik-baik. Kemarin sudah kita bahas, ucapan kita diaminkan oleh para malaikat. Maka di antara tempat yang mustajabah itu adalah tempat takziyah. Tempat di mana ada musibah, kematian, dan atau orang sakit kemarin ya. Kita di situ disunahkan untuk berkata yang baik-baik. Karena ucapan kita diaminkan oleh para malaikat. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat, tu'aminu, mereka mengaminkan, ala ma qala ahlul mayyiti, atas apa yang diucapkan oleh keluarga mayit. Nah, terutama keluarga mayit, jangan ngomong kecuali yang baik-baik. Kalau sampai ngomongnya jelek, ngerinya diaminkan oleh para malaikat, jadinya jelek betul. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Tapi kalau ngomong yang baik-baik, insya Allah diaminkan oleh para malaikat, Allah qabul, jadinya lebih baik. Makanya saya ulang, dalam hadis ini kita ditekankan agar jangan ngomong kecuali yang baik-baik. Wa dzakara, dan telah menyebutkan siapa Al-Kharaiti. Imam Al-Kharaiti namanya Abu Bakar, julukannya Abu Bakar, nama aslinya Muhammad bin Ja'far, Muhammad ibn Ja'far. Rahimahullah, qala, beliau berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Abu Musa. Abu Musa namanya Imran bin Musa. Imran ibn Musa. Qala, beliau berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Qala, beliau berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Ismail ibn Aliyah. An Hisham, dari Hisham bin Hasan. An Hafsata, dari Hafsah binti Sirin. An Ummil Hasan, dari Ummil Hasan. Qalat, beliau berkata, ini khabar yang sahih. Qalat, beliau berkata, kuntu, adalah aku, inda Ummi Salamah, di sisi Ummi Salamah radhiyallahu anha, faja'aha insanun, maka datanglah kepada beliau siapa insanun, seseorang. Faqala, maka berkata orang tadi, fulanun bil maut, si fulan dalam keadaan mau mati. Faqalat, maka berkata siapa Ummu Salamah radhiyallahu anha kepada orang tadi, intaliqi fa idza tadara faquli assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Intaliqi, segera berangkat ke tempat di mana orang yang akan mati tadi itu. Fa idza tadara, maka apabila dia sudah mengalami sakaratul maut, faquli, maka ucapkanlah assalamu alal mursalin, salam atas para utusan, yaitu malaikat, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini khabar sahih Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq. Jadi kalau kita mendatangi seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut, itu disunnahkan kita mengucap
Assalamu alal mursalin. Salam atas para utusan, yaitu para malaikat. Terus kita pungkasi dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Cuman kayaknya yang terakhir jangan kenceng-kenceng. Takutnya dikira nanti kita seneng nyukuri orang mati. Tapi ini hadis khabar sahih. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau digabung sih enggak apa-apa. Orang enggak akan salah paham. Ngerinya kalau alhamdulillahnya belakangan dipisah terus keras gitu kan. Orang loh, ini orang mati kok alhamdulillah. Kadang mengamalkan sunnah itu harus bijak. Harus paham konteks. Nah kalau digabung insya Allah gak ada masalah. Assalamu alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, wah kesannya kok kayak gimana? Kenapa kita kok disunahkan mengucap assalamu alal mursalin? Karena kita diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 32 ya. Di mana malaikat rahmat, malaikat maut kalau datang kepada orang yang akan meninggal dan dia orang yang baik menurut Allah, SOP-nya mereka semua wajib mengucap salam. Makanya kita ucapkan salam atas mereka. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para utusan Allah dengan cara yang baik. Para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik, diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya mereka wajib mengucap salam. Apalagi kalau orang yang akan mati ini tipe orang yang ketika matinya komandan malaikat rahmat berkenan turun. Siapa itu? Malaikat Jibril. Wah. Lebih lagi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab ini ketika menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 8 tentang doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa kata beliau? Orang yang rajin berdoa dengan doa ini, insya Allah saat kematiannya akan ditemani oleh malaikat Jibril. Karena beliau menafsirkan wahab lana min ladunka rahmah. Kata rahmah pada ayat itu beliau maknai dengan malaikat Jibril. Maksudnya komandannya malaikat rahmat. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini At-Tadhkirah, ketika menjelaskan ayat itu Imam Al-Qurtubi mengatakan malaikat Jibril akan datang dengan mengucap salam. Assalamualaikum. Ama ta'rifuni, apakah Anda mengenal saya? Kata orang yang mau mati itu ngomong, la adri man anta. Saya enggak tahu siapa Anda. Ana Jibril, saya Jibril. Amaroni Allah, Allah nyuruh saya. Allah nyuruh saya untuk menemani Anda. Kata Imam Al-Qurtubi, di antara fungsi malaikat Jibril saat kematian seseorang adalah mengusir setan-setan yang mendekat saat orang itu akan mati. Jadi kalau ada orang mau mati itu, iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk supaya menggoda orang yang akan mati itu supaya suul khotimah, supaya berpaling dari la ilaha illallah. Nah, kalau ditemani malaikat Jibril akan mengusir mereka. Di antara kiatnya supaya saat kematian kita ditemani malaikat Jibril, kata Imam Al-Qurtubi, baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu surah Ali Imran ayat 8. Allahu Akbar. Dan kebayang nggak ketika malaikat maut datang, ternyata di situ sudah ada komandannya, malaikat Jibril. Apa kira-kira komentarnya malaikat maut? Kalau bahasa kita, komandan saya di sini, menemani orang ini, berarti ini orang baik. Dan orang baik itu aromanya tercium wangi oleh para malaikat. Makanya malaikatnya permisi dulu. Tadi An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Cium dulu. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikatnya wajib mengucap salam, permisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Wa kharraja, dan telah melakukan hadis min hadis Sufyan, dari hadis Sufyan, min hadis Sufyan Ats-Tsauri an Sulaiman, dari Sulaiman. Yang melakukan hadis siapa? Al-Kharaiti berarti. Telah melakukan hadis dari Sufyan Ats-Tsauri an Sulaiman, dari Sulaiman At-Taimi an Bakr bin Abdillah, dari Bakar ibn Abdillah Al-Muzni. Qala, beliau berkata, idza ghammatal mayyita, apabila engkau memejamkan mata mayit, faqul, maka ucapkanlah bismillahi wa ala millati rasulillah wasabbih. Bismillah dengan menyebut nama Allah, wa ala millati rasulillah, dan semoga mayit ini di atas agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabbih, dan bertasbihlah. Kalau ada mayit melek, kita pejamkan, baca apa tadi? Bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus sambil bertasbih, terus bertasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Suruh bertasbih sambil memejamkan. Kalau dipejamkan tidak bisa, gimana Ustaz? Dipejamkan, masih oleh lagi mana? Misalnya, kadang kan dipejamkan merem itu, merem. Kalau merem, ya udah, alhamdulillah. Mungkin ada kejadian ya, dipejamkan, masih melek lagi. Gimana kalau gitu? Pakai plaster. Yang penting merem. Pas memejamkan itu, baca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terus perbanyak tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Summa tala Sufyanu, kemudian membaca siapa? Sufyan. Surah apa? Surah Asy-Syura ayat 5. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat itu mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Jadi karena malaikat itu bertasbih, supaya frekuensinya sama, makanya kita ikut bertasbih. Bismillahi wa alam, kan mulai ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus dalam prosesnya kita bertasbih terus, subhanallah, 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 subhanallah. Bahkan Nabi itu sampai di pemakaman pun masih bertasbih dan bertakbir dan bertahlil. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu dalam proses pemakaman. Terus itu punya faidah melapangkan kubur. Hadisnya riwayat Ahmad, At-Tirmidzi,
dan beberapa rawi-rawi yang lain. Nah, Nabi tidak hanya bertasbih, bahkan bertakbir dan bertahlil. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi tidak hanya saat di rumah, bahkan saat pemakaman pun terus dibaca. Supaya apa? Supaya kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada beberapa riwayat itu menyebutkan, saya baca dulu. Ada diriwayatkan dari sahabat Utsman radhiyallahu an, beliau berkata, karena Nabi adalah siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyiti, apabila telah selesai dari memakamkan jenazah, waqafa alaihi, beliau berdiri di atas jenazah itu. Faqala, maka beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian, wasalu lahu bitasbit, dan mintakanlah kepada Allah untuknya kekokohan, bisa menjawab pertanyaan kubur dengan baik dan benar. Fa innahu al-ana yus'al, karena sungguhnya saudara kalian itu sekarang sedang ditanya. Ini pasti kuburan beliau itu berdawuh bersabda begitu. Hadis riwayat Abi Dawud dan Al-Hakim. Jadi kalau kita habis memakamkan jenazah, jangan langsung ditinggal. Mintakan ampun kepada Allah untuknya, doakan agar yang bersangkutan diberi kekokohan, keteguhan hati untuk menjawab pertanyaan kubur dengan baik dan benar dan lulus. Itu seperti itu. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat mendoakan dengan kalimat-kalimat dzikir di makam Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Fadakhala, maka masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrahu, ke dalam kuburnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Faja'ala yukabbiru wa yuhallilu wa yusabbihu, maka Nabi pun bertakbir, bertahlil dan bertasbih selama proses pemakamannya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Falamma kharaja, maka ketika telah keluar siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qila lahu, ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ra'ainaka sana'ta hakadha qattu, kami belum pernah melihat panjenengan berbuat ini sama sekali. Kok tumben-tumbennya Nabi pas pemakaman Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an memperbanyak baca takbir, baca tahlil, baca tasbih. Kenapa ya Rasulullah, jenengan kok tumben-tumbennya baca itu? Qala, Nabi bersabda, apa sabda beliau? Innahu dumma fil qabri dummatan hatta sara misla sya'rati fada'atullaha ay yarfa'ahu anhu dzalik. Ini Sa'ad bin Mu'adz dihimpit oleh kuburnya sampai setipis rambut. Aku baca semua tadi itu, aku berharap kepada Allah agar dihilangkan himpitan ini. Maka dihilangkanlah himpitan itu sampai kuburnya menjadi lapang. Di riwayat yang lain ditambahkan begitu. Ini hadis riwayat Hannad dalam kitab Az-Zuhud. Hadis yang sama juga oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim. Redaksi selengkapnya dalam Musnad Ahmad sebagai berikut. An Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari, qala, beliau berkata, kharajna, kami keluar, ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada satu hari, ila Sa'ad bin Mu'adz, takziah kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, hina tufiya, ketika beliau wafat. Qala, beliau berkata, rawi berkata, falamma shalla, maka ketika selesai mensalatkan alaihi atasnya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faudhi'a fi qabrin, dan diletakkanlah dan
diletakkanlah Sa'ad bin Mu'adz di dalam kuburnya, wasuya dan diratakan tanahnya, alaihi wasuya alaihi dan diratakan tanahnya, tanah kuburnya atas Sa'ad bin Mu'adz. Sabah Nabi bertasbih. Sabah bertasbih siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbahna, maka kami pun ikut bertasbih tawilan dalam waktu yang panjang. Summa kabar, kemudian beliau bertakbir. Fakabbarna, maka kami pun bertakbir. Faqila, maka ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima sabbahta summa kabbarta, kemudian kenapa engkau bertasbih dan kemudian bertakbir? Qala, Nabi bersabda, laqad tadayaqu ala hadzal abdi salihi qabruhu hatta farrajallahu anhu. Sungguh kubur telah menghimpit hamba Allah yang saleh ini, hingga Allah akhirnya melapangkan kuburnya. Barokahnya dibacakan tasbih dan takbir. Kalau di hadis sebelumnya tahlil la ilaha illallah. Maka kalau ada proses pemakaman, yang hadir sepatutnya bersama-sama serempak, jangan berhenti membaca subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Atau satu-satu subhanallah, 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 subhanallah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Terus la ilaha illallah. Bersama-sama Ustaz tadi ketika Nabi membaca, sahabat ikut membaca. Ketika Nabi bertasbih, kami ikut bertasbih. Ketika Nabi bertakbir, kami ikut bertakbir. Selama pemakaman, agar orang yang meninggal itu dilapangkan kuburnya. Allahu Akbar. Bisa dipahami nggih? Nah, itu di antara. Qala Abu Dawud, berkata siapa? Abi Dawud rahimahullah, taghmidul mayyiti, memejamkan mayit, mata mayit, innama huwa ba'da khurujir ruh, itu hanya boleh dilakukan setelah rohnya keluar, setelah betul-betul mati. Kalau belum betul-betul mati jangan dipejamkan. Sami itu aku mendengar Muhammad ibn Ahmad al-Muqri. Qala, beliau berkata, sami itu aku mendengar Aba Maisarah. Wa kana rajulan abidan, dan adalah beliau seorang laki-laki yang ahli ibadah. Yaqulu, beliau berkata, qamattu Ja'far al-Muallim. Aku telah memejamkan mata Ja'far al-Muallim. Wa kana rajulan aqilan, dan adalah beliau seorang lelaki yang cerdas. Fi halatil maut, dalam keadaan matinya bahkan masih sadar. Faraitu, maka aku melihat beliau fi manami, dalam mimpiku. Dia datang dalam mimpiku. Yaqulu, dia berkata, a'zamu ma kana alayya taghmiduka qabla an amut. Hal yang paling berat yang terjadi pada saya saat kematian saya adalah kamu pejamkan mata saya sementara saya belum betul-betul mati. A'dhamu ma kana alayya taghmiduka qabla an amuta. Makanya nunggu sampai betul-betul mati baru dipejamkan matanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jangan pas orang masih, nah, itu menyakiti orang yang akan mati. Hal yang paling berat katanya yang saya hadapi saat kematian adalah ketika engkau mencoba memejamkan mata saya sementara saya belum betul-betul mati. Allahu Akbar. Nah, ini diantara kesunahan-kesunahan ya yang bisa kita lakukan saat kita takziah. Saya ulang tadi, karena umumnya orang pada saat mati biasanya melek. Kalau jenengan keluarganya nggak usah nunggu Pak Kiai atau Pak Ustadz datang untuk memejamkan mata, jenengan sudah bisa insyaallah. Tutup dengan Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.
Kalau nggak bisa juga, nggak apa-apa, terpaksa di plester. Biasanya kalau yang nggak bisa merem itu karena terlambat biasanya. Tapi umumnya sih bisa, insya Allah. Karena saraf-sarafnya udah kendor, udah bisa gitu, bisa. Biasanya gitu. Terus jangan ngomong kecuali yang baik-baik. Apalagi tadi, kalau sedang mengalami sakaratul maut, jangan buru-buru dipejamkan matanya. Apa yang kita baca saat orang mengalami sakaratul maut disampaikan inalkin ya. Di antara yang bisa kita baca di samping surah Yasin juga bisa kita baca Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kabar sahih. Itu seperti itu. Terus jangan lupa perbanyak tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Terutama saat di kuburan, saat proses pemakaman. Terutama yang bagian terima jenazah, bagian nguruk dan seluruh yang hadir. Jangan berhenti bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau saya kapan hari pas mimpin pemakaman itu, yang saya ulang-ulang gabungan zikir itu aja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ada tasbihnya, ada takbirnya, ada tahlilnya. Cuma ada tambahan satu lagi tahmidnya itu. Ada tahmidnya. Tidak ada masalah insyaallah. Biar orang-orang ngikutinya gampang maksudnya. Biar orang-orang bacanya bareng-bareng itu gampang saat pemakaman itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saat pemakaman terus dibaca terus sampai selesai, jangan ditinggal dulu. Temani, doakan ampunan, kekokohan. Terus jangan berhenti lagi, bertasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa lama Ustaz? Kalau di hadis Sahih Muslim, hadis nomor 121, selama onta dipotong dan dibagikan dagingnya. Onta dipotong dan dibagikan dagingnya itu berapa lama itu? Kalau sapi berapa lama kalau sapi Pak? 3 jam. Lumayan juga ya. Tapi kalau yang profesional cepat kali Pak, kalau profesional. Ya paling enggak 1-2 jam temani di kuburnya itu. Itu supaya lancar jawab pertanyaan mungkar nakir. Kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Mubashir, yang hadisnya Mubashir diserahkan oleh Imam Ahmad, beliau berpesan agar ketika beliau wafat pada jenazahnya dibacakan permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis tadi, hadis Sahih Muslim nomor 121, bagus sekali kalau menanti itu sambil baca Al-Qur'an. Bahkan beliau menukil perkataan Imam Syafi'i, syukur-syukur sampai khatmul Qur'an. Oh, berarti hampir seharian itu. Syukur-syukur sampai khatmul Qur'an. Allahu Akbar. Oh, emang boleh Ustaz? Ya, ulama beda pendapat. Tapi yang membolehkan bukan tidak punya dalil, banyak dalilnya. Jadi jangan menuduh yang mengamalkan itu gak punya dalil. Dalilnya juga banyak. Kalau beda pendapat itu tidak usah berkeras-keras. Apalagi ini perkara khilafiyah yang mu'tabarah, khilafiyah yang ada dasarnya masing-masing. Gak usah berkeras-keras. Yang mau silakan, yang gak mau ya sudah.
masing-masing. Enggak usah berantem. Yang salah itu yang berantem. Allahu Akbar. Babu ma jaa annal mayyita yahduru syaitanu 'inda mautihi wa julasa'uhu fid dunya wa ma yukhafu min su'il khatimati. Bab menjelaskan tentang sesungguhnya mayit itu akan didatangi oleh setan saat kematiannya dan didatangi pula oleh teman-teman duduknya, maksudnya teman pergaulannya, circle-nya di dunia, dan hal-hal yang ditakutkan terkait dengan su'ul khatimah. Kalau ada orang akan mati, hadisnya sahih ini Siti Aisyah radhiyallahu anha kalau ada orang yang akan mati, yang merumuni dia diantaranya adalah setan dari bangsa jin, untuk memalingkan yang bersangkutan dari la ilaha illallah. Yang kedua yang datang biasanya apa? Circle-nya. Orang kalau mau mati yang rumuni siapa? Ya pertama keluarganya, biasanya teman-teman dekatnya. Kebayang nggak kalau teman dekatnya orang-orang yang nggak pernah ngaji, keluarganya orang yang nggak pernah ngaji, kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Ratapan. Alih-alih mendoakan, alih-alih menalkin, malah sibuk meratapi. Sok-sok malah talkinnya nyebut pak, baut. Oh nggak ngerti agama yang nemenin. Circle-nya bukan orang masjid, circle-nya bukan orang pengajian, circle-nya orang-orang yang nggak pernah ngaji misalnya. Ini hati-hati, cari pergaulan hati-hati. Dan hal-hal yang ditakutkan terkait dengan su'ul khatimah. Tentang ini Allah sudah bekali kita sebenarnya dengan doa. Tentang yang pertama setan, Allah bekali kita dengan doa. Doanya bagaimana? Itu di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100, itu kan tentang kematian itu. Dua ayat sebelumnya, ayat 97 98 itu doa. Doa yang Allah ajarkan langsung untuk kita, yang kalau kita baca insyaallah setan tidak bisa mendatangi kita. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu kita berlindung kepada Allah agar setan jangan sampai bisa mendatangi kita. Al-Mu'minun ayat 97 98, doanya ada di situ. Baca doa itu. Supaya setan lemah pengaruhnya kepada kita, diusir oleh malaikat Jibril. Tadi baca surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada ulama lagi yang mengatakan kalau ingin supaya pengaruh setan lemah kepada kita, bahkan ditemani oleh malaikat Jibril, usahakan pas mati punya wudu. Berarti menjaga wudu. Batal wudu. Sehingga kalau mati dalam badan punya wudu, itu temani malaikat Jibril insyaallah. Kata para ulama itu gitu. Dalam penjelasan yang lain, yang saya tahu nggak ada dalam kitab ini, nggak ada. Yang di kitab ini yang tadi saya sebutkan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu Akbar. Berkaitan dengan teman bergaul, ya hati-hati cari pergaulan. Dalam Islam kita tidak dibatasi berteman dengan siapa saja, tapi teman dekat hati-hati. Karena umumnya orang al-mar'u ala dini khalilihi, kata Nabi Muhammad. Kebanyakan orang itu atas agama teman-teman dekatnya. Maksudnya gini, sedikit banyak namanya teman dekat itu memberi pengaruh. Nah, ngerinya dari itu, pas orang itu mau mati, yang menemani adalah orang-orang yang gak pernah ngaji tadi, orang-orang yang jauh dari agama. Alih-alih didoakan, malah
diratapi. Ditalkinnya nyebut baut. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, break adzan dulu. Jadi monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada mau tanya. Rupanya sudah jelas semua. Kalau itu saya akan tanya, Pak. Umpama jenazahnya wanita dan orang lain, apakah kita yang orang lain itu boleh untuk memejamkan matanya? Bagus. Kalau kondisi mendesak karena tidak ada wanita dan tidak ada mahramnya kecuali kita, tidak apa-apa insya Allah. Itu karena kondisi yang mendesak. Karena kalau nggak buru-buru dipejamkan, ngerinya susah nanti pejamkannya. Pasti tidak apa-apa.
Jadi untuk kondisi yang mendesak di mana tidak ada wanita dan tidak ada mahramnya, maka secara hukum insya Allah tidak ada masalah. Karena dalam Islam itu ada rumus al-hajatu tanzilu manzilatat darurati fi ibahatil mahdhurah. Hajat yang mendesak itu menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Jadi tadinya nggak boleh, tapi karena terpaksa menjadi dibolehkan atau dimaafkan istilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian satu lagi termasuk waktu saya masih kecil di kampung terutama itu mau nikah, mau orang meninggal urusannya mutin. Nah itu termasuk mau memandikan jenazah perempuan pun yang mutin itu kayunya itu atau itu barang baiknya itu. Itu gimana Ustaz? Baik. Perihal memandikan jenazah ini kan termasuk fardu kifayah. Jadi harusnya diperhatikan oleh lingkungan termasuk tim pemandian jenazah untuk seorang wanita, ya wanita harusnya. Oke lah pada masa itu mungkin tidak semua orang belajar memandikan jenazah, termasuk kaum ibu, sehingga semuanya pasrah sama Pak Mudin. Ya kalau Pak Mudinnya dengan konsekuensi nggak ada yang mau mandiin kecuali beliau, untuk beliaunya sih nggak ada masalah. Cuman yang nggak mau belajar itu masalah itu. Udah berlalu, yang lalu biar berlalu, kedepannya jangan begitu berarti. Makanya kalau secara prinsip yang boleh memandikan wanita hanya sesama wanita. Bahkan mahramnya pun tidak boleh laki-laki kecuali suaminya. Suaminya bukan mahram, tapi suami memang boleh. Kalau suaminya memandikan istrinya, mbok ditemok kabeh kudu blejet, tidak ada masalah, asal suaminya doang yang mandikan, tidak ada siapa-siapa. Ya, karena memang suami boleh melihat semuanya, demok kabeh oleh suami itu. Tapi kalau selain suami, walaupun mahram, laki-laki tidak boleh memandikan wanita. Tidak boleh, walaupun anaknya sendiri tidak boleh. Harus sesama wanita. Dan sebaliknya juga, kalau suami yang mati, wanita tidak boleh memandikan walaupun mahramnya, kecuali istrinya. Kalau istrinya demok kabeh gak apa-apa. Loh, Ustaz, nanti kalau pas wudu kan batal wudunya. Gini, mayit itu kan sudah gak punya syahwat. Dan mayit itu statusnya malmus. Malmus itu orang yang disentuh. Dalam mazhab Syafi'i, menyentuh sama disentuh itu beda. Kalau menyentuh langsung laki perempuan kulit ketemu kulit, syahwat gak syahwat batal kalau bukan mahram. Tapi kalau disentuh, yang nyentuh batal, istrinya batal, suaminya kan disentuh yang mati itu, nggak batal, nggak syahwat. Jadi beda antara lamis sama malmus kalau dalam mazhab Syafi'i itu. Ada lamis menyentuh, ada malmus disentuh. Nah, saya mohon maaf ya, ada orang yang ngomong istri jangan nyium suaminya udah mati nanti batal wudunya, wudulah enggak. Yang batal istrinya, suaminya enggak batal. Udah mati kok. Statusnya malmus bukan lamis, disentuh, bukan menyentuh. Kecuali suaminya yang mati ini nyentuh gitu. Insya Allah lari itu yang disentuh itu. Mergo medeni. Nah, paham nggih? Nah, ngoten. Baik. Sampai di sini barangkali masyarakat yang mau tanya. Cukup rupanya, silakan ditutup. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.